menyesatkan, kurang ajar. Ini biadab namanya. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Menteri Agama tidak sama sekali menyamakan atau membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Hanya menyebut contoh suara yang dianggap mengganggu, menyebabkan kebisingan, yaitu gonggongan anjing. Saya tukar nyawa saya dengan Anda, Menteri Agama. Anda biadab, setan. Apakah Anda paling bagian dari setan? Kadrun itu bukan orang yang berbeda pandangannya dengan pemerintah. Kadrun itu lebih spesifik, yaitu gerombolan orang-orang yang selalu membawa agama dalam usahanya menghancurkan negara. Masa dari Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi demo di depan Kementerian Agama Jakarta Pusat. Katanya bela azan, tapi ada suara azan kok dicuekin. Azan kan panggilan salat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tata cara salat yang khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itulah tata cara bagaimana salat yang khusyuk bisa kita lakukan, karena salat yang khusyuk itu akan dibalasi oleh Allah dengan surga Firdaus. Gerombolan ini menamakan diri sebagai Persatuan Alumni PA 212. Dari namanya saja sudah menyiratkan kebodohan. Siapa yang merasa tersinggung dengan pernyataan menghina azan, angkat tangan. Demi Allah, kami akan mati membela agama Allah. Siapapun orang yang membela Yakut akan berhadapan dengan umat Islam. Benar? Takbir. Inilah saatnya mengambil hakikat. Tangkap pengkhianat agama. Untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Takbir. As-salatu khairun minan naum. Azan yang berkumandang pertama anak kita terlahir adalah Allahu Akbar. Harus dicarikan Menteri Agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir. Jawab. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Toleransi. Ini kepada Jokowi. Kami akan marah bila Jokowi. Mudah-mudahan Allah tunjukkan turunkan bencana. Yang bersatu siap terima resiko. Orang ke jalan. Takbir. Muhammad. Sekarang tolong angkat tangan siapa yang tidak datang ke masjid ketika dipanggil azan. Ayo, tak komak kalah, serius kah ini? Ayo. Membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting datang kok ke masjid ketika azan. Ini kadang-kala kita, dan yang saya lihat yang marah-marah, yang tidak pernah pergi ke masjid. Benar-benar orang yang tidak tahu malu dan menciderai kewarasan kita. Mereka menggelar sholat jamaah di tengah jalan yang tak lebih sekedar tontonan. Karena sholat jamaah mereka hanya untuk pamer, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib mereka. Aib yang dibuka kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Dalam rekaman video yang beredar, Fikri Bareno sang korlap aksi salah dalam gerakan sholatnya sampai rukuk 2 kali. Sekelas pengurus MUI Pusat kok bisa salah gerakan sholatnya? Guntur Romli membagikan cuitan seorang warganet pengguna akun Twitter @afifuaj yang mengutuk keras kelompok persaudaraan alumni PA212 yang sekarang ini sedang berupaya menyeret Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke polisi. Kelompok pimpinan Selamat Ma'arif ini tak terima atas pernyataan Menak Yakut yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. PA212 mengklaim pernyataan Yakut masuk kategori penistaan agama. Warganet ini mengatakan kelompok ini keluar-keluar membela azan, tetapi ketika azan dari masjid berkumandang, mereka cuek saja. Menurut Guntur Romli, itu sangat memalukan. Hal ini disampaikan lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya. Dari cuitan yang dibagikan Guntur Romli itu terlihat sebuah video amatir kelompok 212 yang sedang berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Memalukan, demo bela azan, pas azan dikumandangkan di masjid, masih teriak-teriak, tulisnya dalam keterangan video tersebut. Dalam video tersebut, tampak para pengunjuk rasa antusias mendengarkan orasi dari orator yang berada di atas mobil komando. Dari kejauhan terdengar suara azan yang diduga berkumandang dari Masjid Istiqlal. Kendati azan tanda panggilan sholat telah dikumandangkan, tetapi para demonstran tetap tak bergeming. Sebagaimana diketahui, PA212 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Maret 2022. Ada yang menarik dari aksi saat kelompok PA212 ini menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut mundur dari jabatannya. Saat tiba waktu sholat asar, mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya, tata cara sholat berbeda. Yang lebih aneh lagi, salah seorang jemaah maksa aksi bela azan persaudaraan alumni PA212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat. Pria bergamis hijau ini sholat di atas mobil komando, melakukan rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Kejadian tersebut sontak menuai hujatan dan komentar warganet, salah satunya datang dari Guntur Romli. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat jamaah mengunjuk rasa kelompok PA212 tersebut. Sebelum menuduh dan memfitnah orang lain dengan penistaan agama, apalagi kepada sekelas Menteri Agama, Ketua Umum GP Ansor, dan tokoh NU, sebaiknya gerombolan Monaslimin itu belajar tata cara wudhu dan sholat yang benar dulu. Tata cara sholat model baru ala gerombolan 212 ini rukuk sampai 2 kali. Tweet @Guntur Romli pada Jumat 4 Maret 2022. Guntur Romli menyebut inilah tata cara sholat model baru dari gerombolan 212. Kalau sholat di jalanan udah kebiasaan mereka. Tapi ini lihat, ada yang sholat di atas mobil, yang pakai gamis hijau, yang lain di jalanan, gerakan tidak sama. Terus yang mimpin itu imamnya apa yang duduk-duduk leha-leha di atas mobil pakai toa. Ampun dah, rusak. Lanjutnya, dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Kalaupun ada Bilal yang biasanya ngencengin suara setelah takbir imam itu juga ikut sholat jamaah, bukan duduk leha-leha kayak di atas. Ini benar-benar model baru sholat jamaah gerombolan 212. Ini kejadian hari ini demo 212 di depan Kemenak Pusat. Padahal Masjid Istiqlal nggak jauh dari situ, paparnya. Melihat tata cara sholat tersebut, Guntur Romli menyebut sholat jamaah kelompok 212 ini cuma gimmick. Sholat jamaahnya mereka cuma gimmick coy. Buktinya, peserta yang lain nggak peduli, tetap duduk-duduk santai atau seliweran. Ini yang nggak ada di rekaman mereka. Karena sholat jamaahnya cuma buat gimmick, makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick alias ria,
cari perhatian doang, tandasnya. Sementara itu, Buya Fikri pun meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jemaah di tengah aksi bela adzan yang digelar partisipan PA212 itu. Ketika itu, kata Buya Fikri, dia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang biasa disebut dengan koordinator lapangan atau korlap. Karena tugas itulah, ketika tiba waktu sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam, yang kemudian terjadi kesalahan pada sholatnya. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu sehingga tampak saya melakukan rukuk 2 kali. Namun pada akhirnya saya membatalkan sholat saya karena meyakini sholat tadi tidak sempurna dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid usai aksi, tuturnya. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak.